Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku terkasih. Kita terus datang ke hadirat Tuhan walaupun kita masih tetap ibadah di rumah dengan berhiaskan kekudusan, dengan hati pikiran yang tertuju kepadanya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat Engkau dengan kekudusan kami. Kami ingin terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari yang indah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sucikan kami semua dari segala kelemahan kami, sehingga kami layak untuk memuliakan, mengagungkan nama Engkau. Dan biarlah ibadah kami boleh menjadikan persembahan yang harum bagi nama Engkau. Dan kami, Tuhan, limpahi dengan berkat Engkau ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berserah atas ibadah ini. Amin. Kita tetap di dalam Tuhan dengan iman kita, percaya kepadanya. Dan kita tetap terus datang ke hadirat-Nya. Kita memenuhi panggilan hadirat-Nya. Kita patuh kepadanya untuk melakukan akan firman dan kehendak-Nya. Percaya, patuh. Tuhanku di samping
Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 16. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat ke-28 dikatakan, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian, anak-anakku terkasih, peristiwa ini terjadi ketika Paulus dan Silas pada waktu itu teraniaya, terzolimi, dan akhirnya mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara. Keadaan yang sungguh-sungguh menyedihkan ketika hambanya pada waktu itu dengan tanpa adanya tuduhan yang pasti, tetapi karena orang banyak yang saat itu ingin menjebloskan Paulus dan Silas ke penjara, akhirnya itu terjadi. Mereka dipenjarakan. Bahkan di penjara bukan hanya di penjara biasa, bagaikan seorang penjahat yang kelas kakap, sampai dia dibelenggu. Tetapi situasi dan kondisi itu tidak menjadikan kedua hambanya ini ngelogro. Kedua hambanya ini putus asa. Kedua hambanya ini patah semangat. Tetapi yang terjadi tadi di dalam ayat yang ke-25, mereka berdua dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Allah. Dan dengan lantangnya mereka memuji Tuhan, sehingga seluruh orang tahanan yang ada di dalam itu mendengarkan pujian mereka. Gempa terjadi. Pintu penjara terbuka. Belenggu-belenggu terlepas. Ketika kita melihat kepala penjara bangun dari tidur, melihat keadaan, situasi dan kondisi, dia patah semangat di dalam dirinya. Dia ingin membunuh dirinya sendiri. Tetapi puji Tuhan, hamba Tuhan yang terkasih ini mengatakan, jangan celakakan dirimu, sebab kami ada di sini. Kami ada masih di sini. Kami masih ada di dalam. Kami tidak lari. Kalau kita melihat akhirnya, bagaimana akhirnya mereka dikeluarkan dari penjara itu. Mereka terlepas dari penjara itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku terkasih, dari peristiwa ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana ketika menghadapi segala situasi dan kondisi saat ini. Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bangsa kita, di dalam kehidupan akan daerah kita. Ketika segala sesuatu terasa menakutkan, ketika segala sesuatu terasa kita patah semangat, bingung, takut, bimbang, ragu dan sebagainya. Tetapi dari peristiwa ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana hambanya pada waktu itu, Paulus dan Silas, apa yang mereka lakukan. Dalam situasi kondisi seperti itu mereka melakukan yang pertama adalah
bahwa mereka datang ke hadirat Tuhan. Mereka tahu kemana dia harus datang. Kemana dia harus menyerahkan segala persoalannya. Dikatakan tadi, Paulus dan Silas berdoa. Puji nama Tuhan. Kita terus datang ke hadirat Tuhan. Dalam permintaan kita dengan permohonan kita kepada Tuhan untuk Tuhan terus menolong bangsa kita, Tuhan terus menolong daerah kita, Tuhan terus menolong kita semua, saudara-saudara kita semuanya. Karena hanya Tuhanlah alamat yang tepat untuk kita datang minta pertolongan. Bahkan bukan hanya situasi dan kondisi ini, segala kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anakku semua. Ketika terjadi sesuatu, kepada siapa kita datang? Kepada Tuhan. Dialah yang mempunyai kuasa, baik di surga maupun di bumi. Dia yang punya rencana kita semua. Dan rencananya adalah pasti yang sangat amat baik. Tuhan tidak pernah merencanakan celaka untuk kita semua. Yang berikutnya, yang kedua, ketika mereka dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan, membingungkan, dikatakan tadi, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, mereka di dalam penjara tempat di mana situasi dan kondisi bukan hanya pengap, tetapi mungkin orang takut dengan situasi yang kanan kiri hanya tembok dan sebagainya, dan tembok dalam konteks dulu, penjara dalam konteks dulu mengerikan. Tetapi tetap ketika mereka datang kepada Tuhan menyanyikan puji-pujian. Ketika seorang sedih mungkin dia akan ambil musik, alat musik, gitar mungkin akan nyanyi-nyanyian apa yang membuat dia akan bisa menghilangkan segala penat itu. Tetapi Paulus dan Silas, dia menyanyi. Tetapi menyanyi nyanyian puji-pujian kepada Allah. Berarti ada sukacita. Ketika dalam keadaan seperti itu dia tetap sukacita memuji puji-pujian kepada Allah. Ada sukacita, ada kegembiraan walaupun dalam keadaan sedih. Yang berikutnya di situ ketika kita melihat Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Berarti juga dalam pujian itu mereka yakin bahwa ketika kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan dalam pujian itu, ketika kita menyerahkan permasalahan kita di dalam pujian itu, kita percaya bahwa kuasa Tuhan pasti akan tercurah atas mereka. Dengan gembira mereka menyerahkan segala pergumulan, dengan gembira mereka memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang maha besar, yang penuh dengan kuasa. Dengan pujian itu mereka yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong. Dan mungkin Paulus dan Silas tidak berpikir Tuhan akan menolong dengan gempa itu. Tetapi karya yang hebat terjadi, gempa terjadi. Puji nama Tuhan. Tuhan menolong Paulus dan Silas. Tetapi yang kedua kita akan melihat bagaimana keteladanan mereka. Setelah mereka percaya Tuhan dan Tuhan menolong dengan belenggu itu lepas, dengan pintu itu terbuka. Tetapi kita akan melihat apa yang dilakukan oleh mereka. Apakah mereka terus lari keluar dari penjara itu? Ternyata tidak. Ketika kepala penjara itu sedih dan dia ingin membunuh dirinya, Paulus dengan nyaring berkata, "Jangan celakakan dirimu.
sebab kami semua masih ada di sini. Nah, yang berikut ini adalah bagaimana mereka hamba-hamba Tuhan ini, walaupun mereka bisa lari dari penjara itu, ketika Tuhan membukakan pintu dan belenggu mereka, mereka tidak mau melakukan itu. Mereka tetap ada di dalam penjara itu. Mereka tidak melarikan diri. Karena mereka tetap patuh, taat atas apa yang terjadi pada dia, atas pemerintahan yang ada pada waktu itu, atas keputusan akan para penguasa pada waktu itu. Dia tidak melarikan diri dari penjara. Sesuatu yang hebat terjadi atas mereka. Sesuatu yang hebat dilakukan oleh mereka. Mereka taat. Dan akhirnya ibu bapak, kalau kita nanti melihat, ibu bapak, saudara-saudara melihat berikutnya, bagaimana akhirnya mereka dibebaskan. Akhirnya para penguasa, mereka memerintahkan kepada kepala penjara untuk melepaskan mereka berdua. Nah, dari apa yang dilakukan oleh mereka berdua ini, kita diingatkan bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi saat ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang taat. Taat dalam arti taat akan firman Tuhan. Tetap kita setia kepada Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah kita walaupun di rumah masing-masing. Kita taat kepada apa yang telah diputuskan oleh pemerintahan kita. Karena situasi dan kondisi ini, kita tertib melakukan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Kalau dalam peristiwa saat itu Paulus Silas bisa keluar. Kalau saat ini juga demikian, kita sebenarnya terserah kita. Orang kadang mengatakan terserah saya. Tetapi ketika kita menjadi pribadi-pribadi seperti Paulus dan Silas ini, kita taat. Ketika kita harus protokol, kita lakukan protokol. Maka pasti Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberkati juga bangsa kita. Sehingga segala sesuatu akan indah pada waktunya. Paulus, Silas akhirnya, walaupun pada saat itu dia tidak melarikan diri keluar dari penjara itu, akhirnya dia juga dibebaskan. Akhirnya para pemimpin memberikan akan instruksi kepada kepala penjara untuk mengeluarkan mereka. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, pada saat-saat sekarang ini yang dibutuhkan oleh kita semua adalah mari kita tetap terus berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap dan terus bersuka cita. Mari kita tetap dan terus menyerahkan, memohon kepada Tuhan dengan pujian-pujian kita, yaitu dengan sukacita kita, dengan hidup kita, menjadikan hidup kita menjadikan persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita, bahkan Tuhan akan menolong bangsa kita, Tuhan akan menolong saudara-saudara kita untuk keluar dari segala permasalahan saat ini. Amin. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu terus termeteraikan di dalam hati pikiran jiwa kami. Dalam situasi dan kondisi apapun, terlebih seperti saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu semua tetap berserah dalam segala kehidupan kami. Kami tetap dan terus penuh dengan sukacita, dan hidup kami terus menjadikan puji-pujian bagi nama-Mu. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa taat, patuh kepada Tuhan, kepada pemerintah kami. Sehingga Tuhan, bila seperti Paulus dan Silas, akhirnya mereka mendapatkan berkat. Dan bukan hanya berkat mereka terima, tetapi
mereka juga menjadi berkat, di mana akhirnya kepala penjara itu menjadi percaya. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan terus menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan dan tertib di dalam melakukan segala apa yang pemerintah kami instruksikan, sehingga kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan terus menjadi kesaksian yang indah sekarang dan selama-lamanya. Biarlah hidup kami semua akan menjadikan persembahan yang harum bagi nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Biarlah hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan-Mu. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan pujian ini. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Jadikan bencana untuk hormat. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hati. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah persembahan kita akan menjadikan persembahan harum untuk nama-Nya dan menjadikan syukur kita untuk berkat-berkat-Nya. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Kita terus menyerahkan negara bangsa kita. Biar Tuhan akan menolong bangsa kita. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami terus menyerahkan Tuhan akan negara bangsa kami di dalam keluar dari pandemi ini Tuhan. Biarlah pertolongan yang daripada Tuhan, biarlah hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan terus berikan untuk para pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, itu semua datang dari Tuhan. Baik pemerintah pusat, daerah, Tuhan berkati mereka. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga terus berkati akan rumah sakit, bahkan sampai puskesmas, seluruh kru yang saat ini sedang menangani akan saudara-saudara kami yang terkonfirmasi. Tuhan akan memberkati dengan sukacita, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan sebagai pribadi yang dan tubuh yang lemah
Namun oleh karena semangat yang daripada Tuhan, mereka terus mampu untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, untuk menyembuhkan, untuk menolong mereka ya Bapa. Dan Tuhan, Engkau terus memberkati mereka semua. Tuhan senantiasa menyertai mereka semua. Tuhan terlebih membackup mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga ketika mereka merawat, ketika mereka mengobati saudara-saudara kami yang terkonfirmasi positif, mereka tidak tertular Tuhan. Oleh karena kekuatan Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan melawat bangsa kami, seluruh negeri kami ini Tuhan. Tuhan juga terus melawat seluruh rumah sakit yang ada di negeri kami saat ini Tuhan. Pertolongan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan, Tuhan limpahkan kepada bangsa kami, kepada rumah sakit kami, kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang terkonfirmasi, baik yang dirawat maupun yang ada di rumah. Tuhan berkati dengan semangat, dengan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih Engkau, atas kuasa Engkau dan atas lawatan-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga terus menyerahkan saudara-saudara kami terkasih yang saat ini ada di rumah, yang saat ini bersama-sama beribadah. Tuhan berkati mereka dengan berkat kekuatan iman yang daripada Tuhan terus Tuhan tambah-tambahkan. Bila situasi dan kondisi ini tidak menjadikan iman mereka lemah, mereka tetap kuat dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati dengan kecukupan mereka ketika mereka bekerja, ketika mereka berusaha, segala apa yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Tuhan bukakan tiga berkat Tuhan untuk mereka semua ya Bapa. Dan terus mampukan mereka untuk bersyukur kepada Tuhan dengan setiap berkat yang mereka terima. Berkati dengan kesehatan mereka. Tuhan terus memberikan sukacita kepada mereka. Tuhan terus memberikan kasih dan kuasa Tuhan kepada mereka. Sehingga kekuatan yang daripada Tuhan yang menjadikan mereka mendapatkan kesembuhan. Berkati dalam setiap keluarga-keluarga yang ada. Biarlah kasih Kristus yang menaungi terus ada. Dan mereka mampu untuk memberikan kepada keluarga-keluarga mereka. Sehingga damai dan sukacita terus ada dalam setiap keluarga-keluarga mereka. Berkati masa depan anak-anak, balita dalam pertumbuhan fisik mereka, remaja, pemuda-pemudi dalam studi mereka, dalam kuliah mereka, dan ke depan pekerjaan teman hidup mereka. Tuhan memberikan yang terbaik. Dan terkhusus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Tuhan telah berkati dengan tambah usia, kami serahkan Bu Mami ke dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan berkati dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan biarlah Bu Mami terus Tuhan jadikan berkat untuk keluarga dan bahkan keluarga besarnya. Biarlah berkat kasih rahmat sejahtera Tuhan limpahkan untuk Bu Mami yang minggu kemarin berulang tahun. Dan kalau minggu ini ada, kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau untuk Bu Nunung. Biar Tuhan juga memberkatinya. Tuhan senantiasa memberkati apa yang menjadi kerinduannya. Biarlah berkat kasih rahmat sejahtera Tuhan juga menaungi memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih atas saat yang indah ini. Dan biarlah ketika kami semua akan kembali dalam segala aktivitas kami, baik di hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Biarlah berkat, rahmat dan sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah kasih yang daripada Kristus Yesus. Dan biarlah persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapa, saudara-saudari, anak-anakku semua, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
kasih, Tuhan memberkati ibu bapak semuanya dan juga saudara-saudara, anak-anakku semuanya. Jangan lupa terus kita lakukan protokol kesehatan lebih ketat lagi dalam segala aktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan memberkati.